Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait dengan pengendalian hasil. Jadi, komponen pertama atau komponen utama dari sistem pengendalian manajemen adalah pengendalian hasil. Nah, pengendalian hasil sendiri dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengarahkan, memacu, atau bahkan memaksa setiap sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, di sini yang akan ditekankan di dalam pengendalian hasil adalah ketiga upaya ini, ketiga komponen ini. Sebuah pengendalian hasil yang baik ya harus mampu mengarahkan, memacu, atau bahkan memaksa. Contohnya seperti ini. Ketika awal pertemuan, saya selalu menjabarkan yang namanya tata tertib perkuliahan. Saya mengarahkan ke kamu ya. Saya selalu jelaskan rencana pembelajaran semester kita bagaimana, apa saja yang akan kita lakukan. Itu merupakan pengarahan ya. Kemudian saya juga bilang ke kamu, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya, kalau kamu aktif di dalam kelas ya, maka saya akan berikan kamu nilai tambahan. Nah, inilah komponen memacu atau memotivasi. Dan kemudian yang terakhir, saya juga bilang ya, di setiap pertemuannya kamu harus belajar secara mandiri. Sebelum perkuliahan dimulai, kamu harus sudah membaca materi. Dan kamu harus bersiap-siap ketika saya menanyakan segala sesuatunya ke kamu terkait materi tersebut. Maka ini adalah komponen memaksa. Nah, jadi pada dasarnya pengendalian hasil ini sudah pernah saya terapkan. Selalu saya terapkan ketika kita mengadakan perkuliahan. Ya, yakni dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang pertama, tata tertib perkuliahan, rencana pembelajaran semester, teknis perkuliahan. Itu semuanya merupakan bentuk dari pengendalian hasil. Di mana ini akan mengarahkan kamu melalui tata tertib, saya mengarahkan kamu apa yang boleh, apa yang tidak boleh tadi. Kemudian saya juga memacu kamu apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa mendapatkan nilai lebih. Dan yang terakhir saya juga memaksa kamu. Setiap minggunya kamu harus baca materi dan kamu harus bersiap-siap kalau saya menanyakan segala sesuatunya terkait materi tersebut ke kamu. Nah, ini adalah bentuk pengendalian hasil yang saya terapkan di setiap pertemuan perkuliahan. Jadi dia ada komponen mengarahkan, memacu, atau bahkan memaksa sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang terbaik. Siapa yang menjadi sumber dayanya? Ya, mahasiswa. Hasil apa yang saya inginkan? Dia memahami mata kuliah saya dan dia mampu mempraktekkan apa yang saya ajarkan, terutama ketika memang sudah di dunia kerja. Nah, ini adalah intisari dari pengendalian hasil. Kemudian kita masuk ke fungsi pengendalian hasil. Nah, fungsinya ada 3. Yang pertama, mempertegas hak dan kewajiban. Nah, sama seperti saya contohkan tadi. Di tata tertib perkuliahan saya sudah jelaskan kewajiban kamu apa, hak kamu apa, ya. Yang kedua, mengendalikan perilaku individu pada berbagai tingkat organisasi. Nah, ketika awal pertemuan perkuliahan saya juga sudah jelaskan ke kamu bahwasannya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang saya inginkan dan apa yang tidak saya inginkan dari perilaku kamu, ya. Dan yang ketiga, memacu atau motivasi setiap individu yang ada untuk mencapai tujuan. Bagaimana cara saya memacu kalian ketika di dalam kelas? Saya selalu bilang, kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya, maka kamu akan dapatkan nilai plus. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya, ya nggak masalah. Saya juga akan tetap memberikan nilai ke kamu. Nah, ini merupakan fungsi pengendalian hasil yang memang ya sudah diterapkan sepanjang perkuliahan yang kita lakukan. Kecuali pada saat perkuliahan online ini. Ya, karena kalau dalam perkuliahan online seperti ini, kita nggak bisa maksimal dalam menerapkan hal tersebut. Lebih baik tatap muka secara langsung, itu yang terbaik. Next ya, kita lanjut. Kemudian ada strategi pengendalian hasil. Nah, strategi yang pertama inilah reward and punishment. Dia menekankan kalau kamu taat, kamu akan mendapatkan reward. Ya. Jadi kalau kamu taat dalam menjalankan kewajiban kamu, ya, maka kamu akan mendapatkan hak kamu. Tapi kalau kamu lalai, kalau kamu tidak taat, maka kamu tidak akan mendapatkan hakmu. Jadi konsep strategi reward and punishment pertama kali oleh Gregor McDouglas ini lebih kepada hak dan kewajiban. Kalau kamu jalankan kewajiban kamu 100%, maka hak yang kamu dapatkan juga 100%.
Kalau kamu jalankan kewajiban kamu 80%, maka hak yang kamu dapatkan juga cuman 80%. Nah, ini dia berlaku seimbang. Tetapi kelemahan dari pengendalian ini, ya, kalau kamu melakukan kewajiban kamu di atas 100%, artinya kinerja kamu baik sekalipun, maka hak yang kamu dapatkan tetap 100% saja. Akibatnya apa? Strategi reward and punishment tidak mampu memotivasi kinerja dari para pegawai di berbagai tingkatan organisasi. Nah, ini kelemahan utama. Nah, jadi jangan berpikir bahwa strategi reward and punishment ini sama kayak strategi bonus. Beda. Strategi reward and punishment yang sebenarnya lebih kepada hak dan juga kewajiban. Ini yang harus kamu pahami. Nah, karena memang ada kelemahan dari strategi reward and punishment ini, maka muncul strategi yang kedua. Ya. Yakni strategi bonus dan juga insentif. Jadi strategi ini menekankan, ya, kalau kamu jalankan ini penekanan yang lebih tinggi dari strategi yang pertama tadi, reward and punishment. Di sini ada penambahan, kalau kamu berkinerja baik atau menjalankan kewajiban kamu lebih dari 100%, maka kamu akan dapatkan bonus atau insentif. Ya. Jadi kalau kamu berkinerja baik melebihi apa yang ditargetkan, maka kamu akan mendapatkan bonus dan insentif. Maka ini merupakan contoh strategi yang baik karena sifatnya mampu memotivasi kinerja dari para pegawai. Nah, ini merupakan perluasan dari strategi reward and punishment. Contohnya kalau kamu di perusahaan-perusahaan asuransi, mereka kebanyakan memberikan insentif, ya. Kalau kamu mendapatkan nasabah sekian, kamu akan dapat insentif. Misalkan jalan-jalan ke luar negeri, misalkan mendapat bonus berupa uang tunai dan sebagainya. Nah, ini silakan dibaca dan dipertimbangkan. Kemudian ada strategi satu lagi yang unik, yakni strategi kepemilikan. Nah, di dalam strategi kepemilikan ini menekankan bagaimana caranya kita membuat para pegawai kita di berbagai tingkatan organisasi, ya, merasa ikut memiliki perusahaan. Jadi dia merasa bahwa perusahaan ini sebagai rumah dia yang kedua. Maka di sini salah satu caranya dengan membagikan saham perusahaan kepada karyawannya. Sehingga di sini karyawan akan terpacu dengan cara apa? Loh, saya dapat saham dari perusahaan lo. Kalau nilai saham ini tinggi, kalau kinerja perusahaan ini meningkat, artinya nilai sahamnya akan menjadi bertambah tinggi. Otomatis keuntungan saya yang memiliki saham ini juga akan semakin tinggi. Maka karyawan itu akan menjadi merasa memiliki perusahaan dan dia akan berpikir bagaimana caranya dia bisa memajukan perusahaan ini. Nah, ini adalah strategi kepemilikan. Ya. Jadi ada 3 strategi utama dari pengendalian hasil: reward and punishment, bonus, dan juga strategi kepemilikan. Nah, dari ketiga yang tadi sudah saya sebutkan, mana yang paling baik? Sebenarnya kalau kita bicara yang paling baik, tentunya strategi kombinasi. Reward and punishment dikombinasi dengan bonus dan insentif, dikombinasi juga dengan strategi kepemilikan. Nah, mohon diingat, untuk strategi kepemilikan hanya bisa diterapkan di perusahaan go public atau perusahaan setara PT atau perseroan terbatas. Di bawah itu dia nggak bisa. Nah, kemudian kita akan bahas terkait sistem pengendalian hasil. Ada 2, tersentralisasi dan juga terdesentralisasi. Nah, ini sedikit unik. Kalau tersentralisasi itu artinya seluruh keputusan, seluruh kebijakan, ya, dibuat oleh top manajemen. Siapa top manajemen itu? Pemilik atau direktur utama. Ya. Nah, kalaupun memang kebijakan itu berhasil, target kinerja tercapai, maka yang mendapatkan bonus, insentif hanyalah top manajemen saja. Nah, ini tersentralisasi sifatnya. Kelemahannya apa? Middle dan juga lower management dan middle management merasa nggak puas. Kenapa? Toh kalaupun perusahaan mencapai target, kita nggak dapat bonus atau insentif. Akibatnya apa? Motivasi mereka akan mati atau motivasi mereka akan meredup. Nah, ini kelemahan dari tersentralisasi. Kalau terdesentralisasi, ya ini dilibatkan semua, top management, middle management, dan lower management dalam pengambilan keputusan. Kalaupun tercapai kinerjanya,
maka setiap bagian ini akan mendapatkan bonus dan insentif sesuai dengan kinerja dia. Ya. Tapi ini pun memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah seringkali terjadinya kecurangan dalam menentukan target, khususnya di divisi-divisi dirinya sendiri. Nah, ini yang seringkali jadi pertanyaan. Nah, mana sistem pengendalian yang paling baik? Ya. Sebenarnya sistem pengendalian yang paling baik itulah yang campuran, ya, dimana sentralisasi ini bercampur dengan desentralisasi. Jadi dia akan menjadi lebih sempurna. Bentuknya seperti apa? Kalau sistem pengendalian campuran, semua akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tetapi keputusan akhir tetap di tangan manajemen puncak, sehingga dia bisa mengendalikan perilaku-perilaku negatif, kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam penerapan target kinerja. Yang kedua, pembagian bonusnya juga merata sesuai dengan tingkatnya. Semakin tinggi tingkatnya, maka akan semakin tinggi pula bonus yang diberikan. Semakin tinggi kinerjanya, maka akan semakin tinggi pula bonus yang diberikan. Nah, ini prinsipnya kalau kita berbicara tentang sistem pengendalian campuran. Nah, ini ada tahapan pengendalian hasil. Tahapan pertama itu adalah mendefinisikan dimensi kinerja. Yang kedua adalah mengukur kinerja. Yang ketiga adalah pengaturan target kinerja. Dan yang keempat adalah pemberian imbalan. Saya akan menjelaskan secara sederhana saja terkait dengan tahapan ini, ya. Mendefinisikan dimensi kinerja ini artinya menentukan sebenarnya tugas dia apa, ya, kewajiban dia apa sih tugas dia. Jadi tahapan di mana organisasi harus memberi kepastian atas luas dan acuan penilaian terhadap keberhasilan individu maupun organisasi itu sendiri. Nah, sebelum kita menerapkan pengendalian hasil, kita harus mampu dulu mengidentifikasi 4 hal ini. Yang pertama, definisikan dimensi kinerja. Seperti yang saya bilang tadi, mendefinisikan dimensi kinerja sama dengan melihat atau menilai sebenarnya tugas dia ini apa sih, tugas utamanya apa, tugas sampingannya apa, karena setiap bagian di dalam struktur organisasi memiliki tugas yang berbeda-beda. Contoh, di sini kita akan melihat dimensi kinerja dari divisi penjualan. Tugas utamanya apa? Menjual produk, barang, atau jasa. Itu tugas utamanya, ya. Pengukuran kinerjanya bagaimana? Pengukuran kinerjanya seberapa banyak unit produk, barang, atau jasa yang berhasil dia jual. Jadi seberapa banyak, itu cara mengukur kinerja divisi penjualan tadi. Kemudian yang ketiga, pengaturan target kinerja. Nah, di sini kita tentukan seberapa banyak, ya, apakah 50 unit, 100 unit, 5 unit, atau 10 unit. Dan yang terakhir, kalau memang tercapai, imbalan apa yang harus kita berikan? Biasanya kita berikan dalam bentuk uang, misalkan bonus, ya. Bonus misalkan 10% dari keuntungan produk yang berhasil kamu jual, saya berikan sebagai bonus tambahan kinerja kamu. Nah, inilah tahapan-tahapan dalam pengendalian hasil. Nah, ini intisari dari pengendalian hasil, silakan dipelajari.